Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Nama panggilnya siapa untuk Nur Hakimi? Iya, Kak. Mira ya? Ya, Mira aja. Yang satu lagi itu panggilannya Nini. Oke, aku mulai pembelajaran hari ini untuk BIPA level 5. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama, kita berada di fase penyimakan, yaitu materi mengenai teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi sendiri adalah teks yang menjelaskan mengenai suatu akibat dari sesuatu hal yang terjadi sebelum dan menyebabkan suatu kejadian tertentu. Nah, materi ini sudah aku berikan di grup WhatsApp kita. Selanjutnya, teks eksplanasi itu memiliki tujuan. Tujuannya, teks eksplanasi untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam suatu sosial, kehidupan sosial. Jadi teks eksplanasi ini menjelaskan suatu proses terjadinya atau terciptanya suatu hal. Bisa apapun itu, bisa kejadian yang berada di lingkungan sekitar, fenomena alam, atau lain sebagainya. Bahkan, berita pun bisa termasuk ke dalam teks eksplanasi. Untuk pengertian dan tujuan dari teks eksplanasi, apakah bisa dipahami? Iya, Kak. Teruskan. Oke, aku lanjut untuk ciri-cirinya ya. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu memiliki 3 ciri. Yang pertama ada pernyataan umum atau gambaran umumnya, suatu fenomena yang diakibatkan dari suatu kejadian. Nah, selanjutnya ada deretan penjelas. Jadi prosesnya mengapa teks eksplanasi itu dapat dibuat, proses apa yang berada dalam fase penjelasan dari suatu fenomena yang terjadi. Dan yang terakhir itu interpretasi atau bersifat pilihan. Bisa keharusan, teks penutup, apa yang dimaksud dengan penjelasannya, atau penegasan ulang. Jadi, dari struktur teks eksplanasi ini ada 3, pernyataan umum, penjelasan, dan kesimpulan atau interpretasi. Untuk strukturnya bagaimana? Cukup dipahami? Iya, Kak. Iya. Nah, kita langsung ke dalam contohnya saja ya. Dari sini kita bisa menjelaskan mengenai contoh teks eksplanasi tentang bencana alam gempa bumi. Gempa bumi, pernyataan umumnya adalah gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang bersifat dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Jadi untuk pernyataan umum ini masih seputar kegiatan atau penjelasan mengenai gempa bumi itu, penjelasan umumnya. Untuk deretan penjelasnya atau sebab akibatnya adalah gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Teori tektonik menjelaskan bahwa bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan buatan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan selanjutnya. Lapisan ini bergerak sangat lambat sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mengapa gempa bumi dapat terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi dikarenakan adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik.
Nah, untuk yang deretan penjelas ini berarti penjelasan mengenai sebab dan akibat. Sebab terjadinya dan akibat yang dihasilkan dari penyebabnya. Selanjutnya ada interpretasi. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. Jadi untuk interpretasinya ini penjelasan akhir dari teks eksplanasi yang disajikan. Untuk ketiga pernyataan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah bisa lanjut, Kak. Nggak ada Bisa soalnya. dilanjut. Oke, Ya. jadi untuk ketiganya udah bisa dipahami ya, dari contohnya, dari pengertian, struktur, tujuan, juga definisi. Kita lanjut ke latihannya. Aku mau ngulas nih, untuk teks eksplanasi yang kamu pahami itu apa ya? Aku boleh tanya untuk Nini, teks eksplanasi itu apa? Halo. Siapa, Kak? Mira boleh? Belum. Belum ya. Kita ulangi lagi ya. Untuk penjelasannya. Nah, teks eksplanasi. Jadi kalau teks eksplanasi ini menjelaskan suatu kejadian atau fenomena. Apa teks Eksplanasi, itu kejadian, suatu fenomena, kejadian atau fenomena. Jadi untuk pertemuan yang kedua, kita bahas mengenai teks diskusi untuk kegiatan berbicara atau variasi berbicara. Di kali ini kita bahas mengenai level kelima dari proses pembelajaran BIPA. Proses pembelajaran BIPA yang kelima sudah ada di tingkat paling atas atau paling akhir dari proses pembelajaran BIPA. Nah, untuk tes diskusi atau materi hari ini, kita akan mengulas mengenai tes diskusi, struktur, dan berbagai contohnya. Cukup terdengar suara aku? Dengar. Oke, kita mulai ya. Untuk teks diskusi bisa sekalian dilihat yang sudah aku share. Mengenai pengertiannya, tes diskusi secara singkat ialah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal yang pro ataupun kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan, atau bisa juga didefinisikan sebagai tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen atau pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Jadi, tes diskusi ini menjelaskan mengenai suatu masalah yang diperbicarakan oleh beberapa pihak. Ada pihak yang mendukung disebut dengan pro, dan ada pihak yang tidak mendukung yaitu kontra. Untuk menentukan titik akhir yaitu penyelesaian sehingga terdapat simpulan atau rekomendasi penulis. Untuk pengertiannya cukup dipahami. Apa ada yang ingin ditanya? Halo, Nini, Mira. Cukup. Berarti teks diskusi itu ialah dia membicarakan tentang masalah yang sedang dipersoalkan. Gimana? Gimana ya? Tes diskusi ini ialah membicarakan tentang satu masalah yang sedang dipersoalkan oleh kedua pihak, gitu kan? Iya betul. Oke. Untuk definisinya cukup dimengerti? Atau ada yang mau ditanya lagi? Bagi saya cukup, Kak. Cukup. Oke, kita lanjut ya. Untuk strukturnya, jadi dari sebuah teks diskusi ini ada struktur. Yang pertama, strukturnya itu isu atau masalah
masalah apa yang sedang didiskusikan, masalah apa yang menjadi penyebabnya. Jadi isu ini berkaitan dengan persoalan yang akan dibahas. Untuk yang kedua, ada argumen mendukung atau argumen yang pro. Jadi kalau untuk yang argumen mendukung ini ceritanya atau pihak yang mendukung sepenuhnya mengenai permasalahan. Jadi dia membenarkan, lebih ke membenarkan apa yang dibicarakan. Selanjutnya ada argumen menentang. Argumen menentang itu argumen yang tidak mendukung mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Atau dia kontra disebutnya. Dan yang terakhir ada simpulan. Simpulan adalah hasil akhir yang berisi kesimpulan atau rekomendasi. Jadi dari permasalahan yang dibahas, dari yang mendukung dan yang kontra, disimpulkan jalan keluarnya seperti apa, dan diakhiri dengan apa. Kira-kira jalan tengah dari pendapat yang pro dan jalan tengah dari pendapat yang kontra. Seperti itu. Nah, tujuannya itu adalah mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan dari permasalahan yang dibahas. Jadi kita punya masalah, kita punya isunya yang dibahas, ada pihak yang pro mendukung dan ada pihak yang kontra yang tidak mendukung, maka dicari jalan keluarnya sehingga diskusi ini dapat berjalan dengan baik atau ada tujuannya, ada hasilnya dari apa yang telah diperbincangkan. Nah, untuk contohnya, di sini ada contoh teks diskusi larangan menggunakan narkoba dalam Islam. Isunya, jika mendengar kata narkoba, pasti yang ada di benak orang adalah dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pemakaian barang tersebut. Padahal, jika dilihat dari sisi medis, sebetulnya ada manfaatnya. Nah, ini adalah permasalahannya atau isunya yang dibahas dalam teks diskusi ini. Hal itulah yang sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra. Beberapa waktu lalu, publik sempat digemparkan oleh penangkapan seorang fidelis Ari Sudarwoto. Dirinya kedapatan menanam ganja di rumahnya dengan dalih untuk pengobatan istrinya. Istrinya menderita suatu penyakit yang belum bisa disembuhkan dengan berbagai metode pengobatan. Akhirnya dari informasi luar dalam Islam. Nah, dari permasalahan ini ada tim yang mendukung atau pro dan ada yang tidak mendukung atau kontra. Kontranya adalah memang demikian, tetapi di balik semua itu ada juga kalangan yang menentang keras argumen tersebut karena bagaimanapun ganja atau narkotika sangat berbahaya bagi tubuh dan lainnya. Fakta ini juga diperkuat oleh beberapa studi. Hasil dari studi tersebut menyebutkan jika pemakaian ganja dapat merusak mental, memicu penyakit kanker, dan lain sebagainya. Nah, dari teks yang tadi, ada lagi yang mendukung. Dukungannya dari banyak studi yang dilakukan, memberikan hasil jika pemakaian ganja pada manusia memang punya dampak yang positif. Nah, simpulannya, baik, kesimpulan pada diskusi ini adalah penggunaan narkotika dapat menyebabkan berbagai jenis hal positif dan negatif. Tetapi dalam Islam, penggunaannya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sangat perlu dilakukan, khususnya untuk lebih mendalami kembali dampak pemakaian ganja sebagai obat atau medis. Hal ini perlu diupayakan supaya tidak lagi terjadi kasus serupa yang dialami. Jadi, di sini kesimpulannya dari penjelasan yang kontra dan yang mendukung, itu terlihat, jadi dari judulnya bisa ditarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah hal tersebut memiliki dampak positif dan negatif, tapi dalam Islam tetap itu dilarang atau tidak diperbolehkan. Untuk contoh isu, komentar kontra dan komentar pro, serta kesimpulan, apakah bisa dimengerti? Sedikit ya, Kak. Kalau kontra itu yang apa? Yang tidak mendukung. Yang tidak mendukung, kan? Iya. Atau dia menentang pernyataan gitu, tidak membenarkan, tidak sependapat, tidak membenarkan, dan dia pasti menyalahkan. Oh. Ya. Oke. Untuk Nini, halo Nini. Insya Allah Kak ada, Kak. Halo Kak. Bisa? Cukup paham? Bisa. Paham, yes.
Oke, aku lanjut ya. Ya. Oke, kita ke latihan 1 nih. Untuk tes diskusi tadi aku coba udah jelasin. Apakah kalian bisa menjelaskan apa sih tes diskusi itu yang kalian tahu aja? Langsung ya Kak atau ketik? Ya, langsung aja. Kita lagi di fase BIPA level 5 bagian berbicara. Jadi coba untuk berbicara ya. Oke, boleh dari Mira. Untuk pengertian diskusi itu apa sih? Mana dah? Bentar ya Kak. Iya. Oh. Boleh sedikit ya. Lanjut ya. Iya. Oke, yang seperti yang saya pahami, teks diskusi itu ialah ia menjelaskan tentang suatu masalah yang dipersoalkan antara dua pihak. Kan? Iya, boleh lanjut. Oh, iya kan? Tujuannya adalah untuk mencari jalan keluar ataupun kesepakatan di antara mereka kan. Sedikit dulu Kak. Mira, Dia Kak kedengaran nggak? diulang boleh? Diulang. Oke, Ya. yang saya pahami, teks diskusi ialah untuk menjelaskan suatu masalah yang suatu masalah yang dialami oleh di antara dua pihak. Ya, Kan? boleh bisa seperti itu. Jadi tes diskusi adalah sebuah teks atau kegiatan yang dilakukan untuk menentukan suatu kesimpulan atau jalan keluar dari suatu permasalahan yang dibahas. Ya, boleh. Untuk ini aku mau tahu argumentasi itu apa sih atau pendapat? Pendapat itu dibagi menjadi berapa? Argumentasi yang mendukung atau argumentasi yang membantah ya Kak? Pendapat ya? Boleh satu-satu, boleh dua-duanya. Ya. Argumentasi mendukung yaitu berisi argumen atau alasannya yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi. Setelah menyampaikan masalah, penulis dapat menyampaikan pendapat dari satu sudut pandang pendukung diserta alasan-alasan dan bukti untuk mendukung pendapat yang disampaikan sebelumnya. Nah, iya, boleh. Oke, kalau kayak gitu berarti untuk materi teks diskusi, kegiatan berbicara cukup bisa dipelajari ya. Ya. Kita lanjut ke bagian membaca materi. Yang materinya yaitu untuk kegiatan membaca adalah artikel. Ya. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan. Bisa melalui koran, majalah, buletin, dan lain-lain. Yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan atau fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Jadi dari artikel ini adalah suatu karangan atau tulisan yang dibuat berdasarkan suatu fakta, kebenaran, yang bisa diakui kebenarannya dan bisa mendidik serta dapat menghibur. Jadi artikel itu apapun itu, tulisan yang dibuat dengan fakta, yang tulisannya dengan panjang tertentu, faktual, itu bisa dikatakan sebagai artikel. Artikel ini hampir serupa dengan berita karena sama-sama menjelaskan gagasan atau fakta di dalamnya. Nah, ciri-ciri dari artikel itu isi tulisan didasari oleh fakta, bukan skenario mitos yang belum terjamin kebenarannya. Jadi harus fakta, harus kebenaran. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif, mengungkapkan informasi yang berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi tulisan yang sudah dibuat menjadi artikel itu harus berdasarkan fakta.
harus memberikan informasi dan informasinya bisa diterima serta bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, artikel ilmiah juga memiliki opini atau analisa pemikiran-pemikiran penulis. Nah, jadi bisa ditambahkan dengan pandangan atau gagasan dari penulis, dari fakta yang diterima, serta opini atau pendapat si pengarang bisa dicantumkan di dalamnya. Yang keempat, menggunakan metode penulisan yang sistematis. Jadi harus runtun, harus sesuai, harus penjelasannya, temanya, kenapa bisa ditulisnya, jenis artikelnya itu harus jelas, sistematis. Dengan tujuan agar semua informasi dalam artikel dapat diterima oleh masyarakat luas. Jadi tulisannya itu bisa diterima oleh siapapun dengan sistematika yang baik, dengan penulisan yang baik, menggunakan bahasa dan tata cara penulisan yang baik. Yang kelima, menggunakan ragam bahasa yang resmi dan baku. Jadi menggunakan kata-kata yang sudah sesuainya dengan EYD, PUED, dan lain sebagainya. Jadi dari kata ragam bahasa resmi dan baku ini, kita bisa menuliskan yang dicirikan lugas, logis, denotatif, efektif, menggunakan kata-kata baku dan tidak baku. Jadi kalau penggunaan kata tidak baku, kita bisa imbangi dengan selanjutnya itu dengan kata baku, penjelasan kata bakunya. Gitu. Selanjutnya ada tujuannya. Tujuan penulisan artikel dimaksud bukan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh seseorang, tetapi lebih mengarah kepada apa yang disampaikan dari yang dituliskan, mendeskripsikan mengenai sesuatu masalah atau apa yang telah diteliti. Yang terakhir, mendeskripsikan pembatasan ruang lingkup ilmiah. Nah, dari artikel ini ada manfaatnya yang bisa kita ambil. Yang pertama, manfaat dari si artikel itu adalah sarana untuk menyampaikan ide penulis dengan mengembangkan daya imajinatif serta kreatif. Jadi bisa menjadikan ranah kita untuk menjadikan kita penulis yang imajinatif dan kreatif. Tentunya tetap didasari dengan fakta ya yang disajikan. Berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. Karena tadi dalam penulisannya dalam artikel itu harus menggunakan bahasa yang benar, harus menggunakan kalimat atau tata penulisan yang teratur. Yang ketiga, memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai. Kak, bisa saya izin bentar, bisa nggak? Soalnya ada teman yang mau ikut. Nanti saya kirim link kepadanya. Gimana? Soalnya ada teman yang mau ikut. Oh, boleh, boleh. Nanti saya itu urusin sama dia dulu ya. Mau bagi link kepada teman. Langsung aja ya, boleh di-share kok. Oke. Ya, kita lanjut ya. Tadi ada kendala sedikit. Nah, di sini adalah sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Jadi dari yang udah kita tulis, yang sudah kita tuangkan berdasarkan fakta dan keseharusannya dalam penulisan artikel, itu sudah bisa dipublikasikan. Nah, selanjutnya memberi dampak akademis bagi pembaca. Mengapa seperti itu? Karena dampak akademisnya tadi dalam sebuah artikel harus berisikan informasi yang bisa diterima, serta bisa untuk dipertanggungjawabkan. Nah, maka dari itu, bagi pembaca itu adalah dampak akademis yang akan diterimanya, atau ilmu yang bisa diterima oleh si pembaca. Nah, dari jenis-jenisnya artikel, ada artikel narasi. Artikel narasi itu sederhananya adalah suatu cerita. Terjadi peristiwa atau kejadian dalam kurun waktu tertentu. Kejadian itu pula, tokoh yang mengalami suatu konflik narasi dapat berisi fakta dan fiksi. Jadi cerita itu bisa jadikan suatu artikel apabila di dalamnya menjelaskan mengenai suatu fenomena atau kegiatan, unsur waktu tertentu. Jadi lebih ke cerita. Yang kedua ada deskripsi, karangan yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah melihat. Jadi harus benar-benar ilustrasi dan kreativitasnya tadi diutamakan. Selanjutnya argumentasi. Karangan ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta sebagai alasan dan bukti. Dalam argumentasi, pengarang mengharapkan pembenaran pendapatnya dari pembaca
adanya unsur opini dan data juga fakta atau alasan sebagai penyokong opini tersebut. Nah, tadi aku udah jelasin kalau dalam penulisan artikel itu kita bisa memberikan sisipan berupa opini dari kita atau si penulis. Nah, maka dari sini poin argumentasi itu bisa diterapkan. Selanjutnya, persuasi karangan ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Dalam persuasi, pengarang mengharapkan adanya sifat motorik atau sikap motorik berupa pembuatan yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan yang dianjurkan penulis dalam karangannya. Nah, di sini ada contohnya, contoh artikel. Contoh artikel mengenai kesenian dan kebudayaan Jakarta Betawi. Kalian selama di Indonesia kebanyakan tinggal di Jakarta ya? Iya, Kak, di Jakarta. Nah, maka dari sini aku mau menyajikan mengenai artikel mengenai kesenian dan kebudayaan Jakarta, yaitu Betawi khususnya. Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh lautan dan di setiap daerah memiliki kesenian dan kebudayaan yang berbeda-beda pula. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Rata-rata penduduk Jakarta adalah orang-orang yang berasal dari Jakarta atau suku Betawi. Namun, saat ini sudah banyak masyarakat luar Jawa yang tinggal di kota Jakarta, karena Jakarta merupakan kota metropolitan dan kota perantauan bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan, bahkan ingin mengubah nasib di perantauan. Nah, karena materi ini mengenai teks berbicara, aku mau coba untuk Mira membaca paragraf kedua dari contoh artikel. Paragraf kedua, yang walaupun itu kan? Iya, betul. Oke. Walaupun dikenal sebagai kota metropolitan, Jakarta memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Ya. Khususnya mereka yang asli berasal dari kota Jakarta atau suku Betawi. Jakarta memang sebagai ibu kota dari negara Indonesia. Namun Jakarta tidak akan pernah lepas dari kesenian dan kebudayaan yang ada dan menyangkut di dalamnya. Oke, untuk yang selanjutnya aku mau coba Nini yang membacakan. Ya. Yang kesenian dan kebudayaan Jakarta Betawi ya, Kak? Iya, betul. Oke. Jakarta memiliki kesenian dan kebudayaan yang beragam. Dan berikut beberapa kesenian dan kebudayaan yang ada di Jakarta. 1. Rumah adat. Rumah adat asal Jakarta ini bernama rumah kebaya. Bentuk atap rumah yaitu berisai lantai yang diteruskan dengan atap pelana yang lebih landai, terutama pada bagian teras. Bangunannya ada yang berbentuk rumah panggung dan ada pula yang menapak di atas tanah dengan lantai yang ditinggikan. Terdapat halaman rumah yang luas dan terdapat pagar paling luar dari rumah tersebut. Bentuknya sederhana dan terbuat dari kayu dengan ukiran khas Betawi dengan bentuk rumah kotak ataupun dibangun di atas tanah berbentuk kotak. Rumah ini terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur, kamar mandi, dapur, dan teras ekstra luas. Oke. Lagi ya, Kak? Aku lanjutin ya. Yang kedua ada Ya. pakaian adat. Pakaian adat Jakarta dibagi menjadi pakaian adat untuk wanita dan untuk laki-laki. Untuk laki-laki biasanya menggunakan baju koko, celana batik, kain pelekat, ataupun sarung yang ditaruh di leher serta peci yang digunakan. Sedangkan wanita menggunakan baju kurung lengan pendek ataupun kebaya dengan menggunakan kain sarung batik dan menggunakan kerudung. Untuk pakaian saat pernikahan, pakaian laki-laki dibuat dandanan cara haji. Pakaian pengantin laki-laki ini meliputi jubah dan tutup kepala.
Sedangkan bagi perempuan dibuat dandanan ala nona Cina dengan blus berwarna cerah. Bawahannya menggunakan rok atau disebut kun yang berwarna gelap dengan model duyung. Warna yang sering digunakan hitam atau merah hati. Sedangkan pelengkap bagian kepala digunakan kembang goyang dan motif burung hong dengan sanggul palsu, dilengkapi dengan cadar di bagian wajah. Nah, dari beberapa contoh artikel tadi, bisa disimpulkan bahwa dalam penjelasannya, teks artikel yang tadi menjelaskan mengenai kebudayaan dari Jakarta, khususnya di Betawi. Nah, semua itu didasarkan dengan bukti. Tadi bisa dengan foto, penjelasan yang akurat, sumbernya dicantumkan. Nah ini sumbernya aku cantumkan. Ini fotonya bisa dipertanggungjawabkan. Tuh. Sudah dapat informasi. Setelah kalian membaca, apakah kalian mendapat informasi mengenai kebudayaan Betawi? Gimana, Kak? Nah, tadi kan kalau teks artikel itu, teksnya bisa berisikan suatu informasi yang bisa diterima oleh pembaca. Iya. Nah, tadi kalian udah coba buat bacanya. Apakah kalian dapat informasi dari yang telah kalian baca? Yang sebelumnya kalian belum tahu nih tentang budaya Jakarta, khususnya di Betawi. Kira-kira kalian bisa nggak setelah baca itu dapat informasi? Emang iya, dapat info yang baru, Kak, yang kayak rumah adat gitu, saya tidak pernah lihat kayak gitu ini. Oh iya, jadi setelah kalian baca, kalian dapat informasi baru nih, dapat ilmu baru dari teks tersebut, dari teks yang udah kamu baca. Berarti tujuan dari teks artikel itu sudah bisa diterima belum? Udah, Kak. Udah bisa. Sudah, Kak, cukup. Sudah bisa? Cukup. Aku lanjut boleh? Boleh. Oke, kita lanjut ke menulis. Nanti berarti aku coba untuk kalian ketik apa yang aku laporkan ya. Oke. Oke, kita fokus ke materi yang selanjutnya yaitu menulis. Pengertian autobiografi. Jadi materinya adalah autobiografi. Nah, kalau tentang biografi ini ada dua. Yang pertama ada biografi, yang kedua ada autobiografi. Nah, kalau biografi itu riwayat hidup yang dibuat oleh orang lain. Tapi untuk autobiografi, riwayat hidup yang dibuat oleh tokoh itu sendiri. Jadi misalnya kalian membuat riwayat hidup kalian, berarti kalian yang menuliskan. Itu adalah autobiografi. Tetapi kalau untuk biografi, itu adalah riwayat hidup kalian yang dituliskan lagi oleh orang lain. Nah, dari autobiografi ini, ada tujuannya. Yang pertama, mengenalkan diri dengan lebih mendetail kepada orang lain. Yang kedua, memberikan gambaran, pelajaran, dan juga kisah-kisah inspiratif tentang seseorang atau tentang diri. Bisa kesuksesan, bisa pengalaman, bisa karir, bisnis, apapun itu yang berkaitan dengan kalian yang bisa dicontoh oleh orang lain. Nah, yang terakhir dari tujuan autobiografi ini juga bisa sebagai bahan pencitraan atau penilaian diri kalian. Bisa untuk orang lain, biasanya autobiografi ini digunakan untuk memperkenalkan diri kalian, menjelaskan diri kalian itu seperti apa yang telah dilalui, apa yang kalian inginkan, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan diri kalian, tentang kehidupan kalian tinggal di mana, nama lengkapnya siapa, dari keluarga seperti apa, sekolah di mana, pendidikannya seperti apa, pengalaman hidup seperti apa, atau hal-hal yang telah menjadi bagian dari kehidupan kalian. Itu bisa dituliskan. Nah, kalau autobiografi ini bisa bersifat deskriptif ataupun per poin. Jadi bisa kalian jelaskan melalui paragraf atau misalnya per poin dari nama kalian siapa, kayak identitas, lebih ke identitas. Ciri-cirinya yaitu suatu autobiografi
merupakan suatu perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri atau dengan bantuan penulis lain, tetapi hanya sebatas menuliskan saja. Semuanya sumbernya dari kalian, jadi kalian membicarakan. Tapi lebih intinya autobiografi itu kalian yang menuliskannya sendiri. Yang kedua, autobiografi sering berisi informasi tentang masa kehidupan tokoh, dari yang sulit sampai mencapai keberhasilan. Autobiografi juga bisa menampilkan informasi yang bersifat positif saja, bahkan biasa ditulis dalam rangka mencitra seorang tokoh. Jadi hal-hal negatifnya nggak dituliskan, tapi yang positifnya saja yang dituliskan. Karena tadi untuk pencitraan tokoh tersebut. Selanjutnya yang terakhir, autobiografi sering ditulis supaya masyarakat lebih kenal atau lebih tahu tentang apa yang telah dilakukan selama hidup kalian. Yang dapat yang bisa dijadikan hikmah, yang bisa diambil pelajarannya, yang ada dalam kandungan autobiografi kalian. Strukturnya adalah latar belakang keluarga, identitas ya udah pasti, latar belakang keluarga. Bentuk ini mengandung mengenai keluarganya, ialah ayah, bunda, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, anak keberapa, dan riwayat keluarga. Latar belakang pendidikannya, sekolah di mana, pernah belajar selain sekolah di mana, les, ataupun mengaji, dan lainnya. Latar belakang prestasi, apa sih prestasi yang telah diraih dari tokohnya, hal-hal apa sih yang bisa sekiranya dijadikan kebanggaan atau apresiasi diri. Ada lagi latar belakang pekerjaan, kalau misalnya sudah bekerja, apa sih pekerjaannya, pengalaman kerjanya seperti apa yang bisa diterima oleh kalian, sehingga bisa dirasa bermanfaat untuk orang lain apabila kalian tuliskan. Latar belakang hasil karya, misalnya kalian bisa membuat suatu karya, bisa dituliskan, karyanya misalnya kalian bisa menggambar, kalian bisa membuat puisi, bisa pantomim, bisa membuat drama, bisa membaca pidato, atau kalian bisa speak up gitu, juga bisa dituliskan hasil karya kalian itu apa aja sih gitu. Saja ada contohnya. Namaku Aminah Rojani. Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Mina adalah panggilan akrabku. Aku terakhir dari keluarga yang sangat sederhana. 5 tahun, aku mulai bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian setelah lulus melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Pagedangan. Lepas lulus SMP, di tahun 2012 aku masuk SMA, yaitu SMA Najar Rumpin Bogor. Aku menyukai kegiatan olahraga berjenis bela diri, yaitu taekwondo. Dengan segala kegiatan olahraga taekwondo, aku selalu mengikuti kegiatan turnamen dan pertandingan jenis apapun. Dan alhamdulillah, selalu mendapatkan kesempatan untuk memenangkan pertandingan tersebut. Aku sangat menyukai semua kegiatan itu. Dahulu setiap kegiatan perlombaan selalu didokumentasikan oleh Sabem, yang ada diunggah di beberapa channel YouTube. Kini aku sudah tidak mengikuti kegiatan taekwondo karena tidak rutin karena sudah sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi mengenai gambaran hidup, mengenai riwayat-riwayat, hal apa sih yang pengen kita ceritain ke orang lain tentang diri kita. Cukup dipahami untuk materinya? Cukup. Alhamdulillah, Kak. Nah, jadi lebih singkatnya itu, kalau untuk autobiografi, kalian menceritakan, kalian coba untuk mendeskripsikan diri kalian kepada orang lain, kepada pembaca. Karena tes autobiografi ini dituliskan. Gitu. Secara singkat juga nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa menjabarkan mengenai diri kalian. Biasanya tes autobiografi ini terdiri dari minimal 1 buah paragraf. 1 buah paragraf itu terdiri dari minimal 3 buah kalimat. 1 buah kalimat itu adalah 1 kalimat yang diakhiri dengan intonasi final. Nah, maka dari itu, teks seperti ini aku rasa kalian cukup untuk mengerti. Nah, aku pengen coba nih, kalian bisa nggak sih menuliskan autobiografi diri kalian secara singkat aja. Bisa ditulis di kolom chat sekarang ya. Aku tunggu. Oke. Kak, jadi kita tulis biografi tentang kita sendiri ya, Kak? Autobiografi. Iya, autobiografi.
Tentang kita sendiri ya, Kak? Iya, betul. Oke, berapa paragraf, Kak? Bebas, minimal 1 buah paragraf. Kayak contohnya di Word ya, Kak? Ya. Iya, betul. Oke. Di Nggak pakai komentar foto. aja juga bisa, Kak. Kenapa? Di komentar aja juga bisa, kan? Oh iya, boleh, bisa. Apa di chat, di chat. Boleh, dimanapun. Siap. Aku tunggu ya. Ya. Sudah? Boleh, Kak. Belum, Kak? Belum? Oke, aku tunggu ya. Berarti banyak banget nih riwayat hidupnya. OTW, Kak. Oke, aku tunggu. Kak C yang punya apa ya, Nur Hakimi itu. Iya. Oke, boleh. Separuh aja boleh, Kak. Boleh, boleh. Oke, coba dulu. Kalau nggak cukup bisa nambah. Oke, aku baca ya. Oke. Nama aku Nur Hakimi Mama. Seperti aku ada banyak panggilan. Ada yang panggil aku Kimi, Mimi. Kalau di Jakarta orang sering memanggilku Mira. Oke, aku adalah anak terakhir dari 8 beradik. Pendidikan SMA aku tamat di Kelantan, Malaysia. Terus aku lanjut perkuliahan yang terkenal sebagai UIN Jakarta. Oke, ini cukup untuk menjelaskan mengenai autobiografi dari Nur Hakimi atau Mira. Oke, berarti sekarang aku tunggu dari Nini ya. Autobiografinya. Kakak udah makan belum? Sudah. Ayo, Nini sudah. Oke, aku bisa baca melalui fitur chat ya. Nama saya Nur Aini Samo. Nama panggilan saya adalah Nini. Saya berasal dari Thailand. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Keluarga saya juga berasal dari Thailand. Saya belajar dari TK sampai SMA di Thailand. Ketika saya akan lanjut di kuliah, saya bingung banget ingin kuliah di mana. Tetapi sekarang saya sedang di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Satu kampus ya sama aku di Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa Inggris. Kita sama satu fakultas, kita sama satu universitas, tapi kita beda program studi. Aku bahasa Indonesia, kamu bahasa Inggris. Oke. Ya. Untuk autobiografi dari Nini, dari Mira, aku rasa udah cukup bisa memahami ya mengenai kesesuaian dari teks autobiografi. Oke, kalau kayak gitu, kita bahas materi terakhir, oke? Materi terakhir adalah bagian tata bahasa. Materinya adalah imbuhan. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar belum imbuhan itu apa sih? Ada yang pernah dengar imbuhan? Dengar, Dengar. Tapi nggak bisa hurai. Oke, aku coba jelaskan ya. Jadi imbuhan atau afiks adalah bunyi yang ditambahkan pada awal, akhir, maupun tengah kata, dan gabungan di antara 3 imbuhan tersebut untuk membuat kata baru yang artinya berhubungan dengan kata pertama. Contohnya gini, misalnya ada kata dasarnya makan. Kalau ditambahin imbuhan itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa pula di tengah. Misalnya di awal, makan. Imbuhan yang awalnya adalah
ditambah kata dasar makan. Jadi memakan. Oh, gitu. Iya, jadi imbuhan adalah tambahan pada awal, pada akhir maupun pada tengah suatu kata, sehingga memiliki kata baru. Fungsi imbuhan itu apa sih? Fungsi imbuhan itu bisa mengubah kelas kata. Jadi, kata dasar yang diberi imbuhan bisa menjadi kata kerja, bisa jadi kata sifat, atau bisa kata perintah. Contohnya batu. Awalnya dia adalah benda, kata benda. Benda mati, batu. Nah, diberikan imbuhan me di awalnya. Membantu. Atau membatu. Membatu itu artinya termasuk ke dalam kata sifat. Yang artinya keras. Jadi, dari awalnya dia kata benda, berubah menjadi kata sifat. Dari batu, membatu. Fungsi imbuhan antara lain yang pertama membentuk kata benda yaitu pen, pe, per, ke, isme, wan, tasi, tas, penan, peran, dan kean. Ya. Contohnya, pelaut. Dari kata laut diberi imbuhan pe, jadi pelaut. Ada lagi contohnya adalah wartawan. Kata dasarnya adalah warta, ditambah imbuhan wan, jadi wartawan. Dan lain sebagainya. Yang kedua, membentuk kata kerja. Kalau kata kerja itu imbuhannya ada me, ber, per, ter, di, kan, dan di. Contohnya adalah melaut, berlayar, diminum, menaiki. Kalau menaiki berarti imbuhannya adalah mei. Karena dari kata dasar naik ditambah imbuhan me jadi menaik dan diakhiri dengan imbuhan i, menaiki. Kalau untuk kata sifat ada akhiran i, ada wi, ada iyah, dan is. Contohnya adalah manusiawi. Dari kata manusia. Ada lagi untuk kata bilangan. Kata bilangan itu ada se dan ke. Contohnya 10 dan kedua. Kalau kata 10, Mira, kata 10 ini imbuhannya apa? Kata dasarnya apa? Kata 10. Iya. Maaf Kak, yang mana Kak? Kata 10 ada di bentuk kata bilangan. Kata bilangan. Sepuluh. Gimana Kak? Ini baca atau gimana? Disebutkan saja kata 10. Imbuhannya apa? Kata dasarnya apa? Kata dasarnya 10. Kata imbuhannya se. Ya, betul. Oke. Kata dasarnya? 10 kan? 10. Ya, betul. Untuk selanjutnya ada membentuk kata keterangan. Se dan nya. Dan akhirannya
akhiran an. Contohnya, sepertinya, habis-habisan, seindah-indahnya. Nah, dari kata sepertinya, ini boleh dijelaskan kata imbuhannya apa dan Gimana, kata Kak? dasarnya apa. Nah, Gimana, dari Kak? contoh, Kenapa saya gak dengar tadi? iya, Sinyalnya ada yang jelek. iya boleh. Ada membentuk kata keterangan. Ada contohnya adalah sepertinya. Nah, maka imbuhannya itu apa? Kata dasarnya apa? Halo Nini. Oh, halo, Kak. Jadi, untuk kata Iya. sepertinya itu untuk imbuhannya adalah imbuhan akhir berupa katanya. Katanya. Dan kata dasarnya adalah seperti. Jadi, apabila sudah digabungkan, memiliki kata baru yaitu sepertinya. Oh, iya, iya. Oke, bisa diulang kata dasar dari sepertinya apa? Bentar, Kak. Bisa di Sinyalnya, bentar, Kak. Sinyal Iya, dengar suara, Kak. iya, Mas. Halo. Ini? Ya, Kak dengar ya. Iya. Tadi kan hanya kata imbuhan yang se-nya. Iya, sepertinya. Kata dasarnya apa? Iya, betul. Boleh dibantu, Mira? Bisa. Ya. Jadi, Tadi kata dasarnya apa? Kata imbuhannya apa? dasarnya gimana, Kak? Dari kata sepertinya diberikan kata imbuhan dan terdapat imbuhan kata dasar. terdiri atas dua makna. boleh Jadi, bantu. sepertinya itu kata dasarnya apa ya? Kata dasarnya bisa bantu. Boleh. Kata dasarnya itu seperti dan imbuhannya Ya. di belakang itu. Oke, iya betul. Kalau untuk kata baru lagi, seindah-indahnya, maka imbuhannya adalah se dan akhirannya. Kata dasarnya adalah indah. Jadi, bisa diulang, kata seindah-indahnya terdiri dari imbuhan dan kata dasar. Imbuhannya apa nih? Imbuhannya se atau nya. Se di depan, Jadi, spasi dan nya. Seperti itu ya, Kak? iya betul. Jadi, imbuhannya adalah se dan nya. Nah, ya. Jadi, se dan nya untuk kata dasarnya. Untuk dasarnya Dari kata seindah-indahnya. Kata dasarnya apa? Tadi imbuhannya udah ketahuan, udah ketemu. Se dan nya. Berarti untuk kata dasarnya apa?
Halo Nini. Halo Kak, dengar saya Kak? Dengar. Tadi Kak nanya gimana Kak? Jadi aku ulang ya. Kata imbuhannya yang imbuhan sedanya. Iya. Dasarnya apa? Dasarnya Iya. adalah indah. Dari kata dasar indah ditambah imbuhan awalan dan akhiran. Awalannya berupa se dan akhirannya nya. Jadi digabungkan menjadi seindah-indahnya. Awalan kata dasar dan diberi akhirannya. Indah. Jadi seindahnya gitu Kak. Iya, betul. Jadi untuk imbuhan cukup dipahami. Alhamdulillah cukup, Kak. Oke, kita lanjut ya dari jenis-jenis imbuhan. Ada awalan atau prefix. Indahnya. Iya. Nah, dari beberapa imbuhan, ada disebutkan imbuhan awalan disebut sebagai prefix. Contohnya itu ber, di, ter, pen, per, se, men, ke. Nah, dari kata awalan itu jadi imbuhannya diletakkan di awal kata. Ya. Misalnya, dari kata dasar main, diberi awalan atau prefix berupa ber. Jadi, sistematikanya adalah awalan ditambah kata dasar. Awalannya ber, kata dasarnya adalah main. Berarti imbuhannya adalah bermain. Cukup untuk imbuhan atau awalan prefix. Bermain. Iya. Apalagi? Misalnya ada lagi kata jalin, kata dasar jalin. Ditambah awalan prefix ter. Jadi terjalin. Jadi untuk awalan atau prefix itu diletakkan imbuhannya di awal. Lalu disambung dengan kata dasar. Oh, sepertinya kalau yang tadi kata dasarnya di tengah. Atau gimana? Nggak ada kaitan ya. Dari kata sama, kata dasar sama apabila diberikan awalan prefix, misalnya kita letakkan prefix awalannya ber, maka dari kata sama diberi imbuhan awalan prefix ber menjadi bersama. Bersama. Nah, jadi tata bahasa itu seperti itu. Kata dasar bisa diimbangi dengan sebuah imbuhan. Imbuhannya ada awalan atau prefix, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, dan yang terakhir ada konfiks atau si. Oke, lanjut Kak. Halo? Iya Kak, paham. Oke, aku lanjut ya untuk sisipan atau infiks. Ya. Ada sisipan atau infiks, contohnya
L, M, R, E, dan in. Contohnya saja sederhananya dari kata ajar. Ajar adalah kata dasar. Nah, diberi sisipan di tengah berupa EL atau L. Belajar. Gimana Kak, bisa ngulang? Boleh. Jadi sisipan atau infiks itu imbuhannya diletakkan di tengah. Oh, Nah, jadi dari kata ajar, contohnya belajar. ajar diberikan imbuhan sisipan berupa EL. EL ini letakkan di tengah. Jadi, nah, si EL ini letaknya ada di tengah dari kata dasar awalnya aja. Diberi imbuhan berupa sisipan atau infiks menjadi belajar. Cukup? Cukup, Kak. Aku lanjut ya untuk akhiran atau sufiks. Contohnya seperti kan, an, i, dan nya. Jadi kalau akhiran itu berarti imbuhannya diletakkan setelah kata dasar. Misalnya, kata dasar dari kerja. Kerjakan. Kerja ditambah akhiran, bisa akhiran berupakan menjadi kata Kerjakan. kerjakan. Jadi dari imbuhannya ini diletakkan di akhir kata dasar. Jadi kata dasar dulu dilanjut dengan imbuhan akhiran berupa sufiks. Contohnya kan. Jadi kerjakan. Jadi pahami? Oke, paham. Kak. Oke. Dan yang terakhir ada konfiks atau simufiks. Jadi ini perpaduan. Ada awalan dan ada akhiran. Contohnya seperti peran, penan, beran, kean, dan sean. Mohon maaf untuk terakhir itu senya. Yang sebenarnya apa ya, Kak? Contohnya, Sebenarnya. Permainan. nah, contohnya adalah per dan an. Jadi ada awalan per, ada akhiran an, dan ada kata dasar main. Permainan. Jadi kata barunya adalah permainan. Permainan. Kata dasarnya main. Imbuhan awalannya per dan akhirannya an. Jadi permainan. Cukup, Kak. Paham.
Cukup? Paham, Kak? Cukup. Oke. Nah, selain dari imbuhan yang awalan, sisipan, akhiran, dan konfiks atau simulfiks, ada lagi imbuhan. Imbuhan yang diserapkan dari bahasa asing. Bahasa asing itu bahasa selain bahasa Indonesia. Contohnya, dari kata warta tambah wan menjadi wartawan. Ada kata lagi, seni ditambah man menjadi seniman. Nah, dari kata ini ada kata dasar warta, ada tambahan imbuhan berupa wan menjadi wartawan. Selanjutnya ada kata seni ditambah kata man menjadi seniman. Ada yang bisa kasih contoh berupa imbuhan lain atau contoh lain dari imbuhan? Imbuhannya yang dari bahasa asing ya, Kak? Boleh dari bahasa asing, boleh awalan, sisipan, akhiran, konteks juga boleh. Berjualan. Berjualan. Oke, Konflik berjualan. atau Nah, simulfik. berjualan. Dari awalan apa kata awal? Awalannya akhirannya an. Yang Awalannya ber, berdasarkan akhirannya an. iya. Berdasarkan apa? Kata jual. Kata jual. Berarti termasuk ke dalam imbuhan yang apa? Yang konfiks atau simulfiks. Iya, betul. Berarti ini udah cukup memahami ya. Siap. Oke, Mira mau ngasih contoh? Iya bisa, Kak. Kalau yang dari awal Boleh. perfect itu kata Iya, boleh. dasarnya duduk. Imbuhannya Duduk. pen, jadi penduduk. Awalannya pen. Menjadi apa? Penduduk. Menjadi apa? Penduduk, Kak. Penduduk. Oke, benar. Jadi dari kata imbuhan itu kata dasar apapun bisa disisipkan, bisa diberikan imbuhan awalan, sisipan, akhiran, ataupun gabungan berupa konfiks atau simulfiks. Tapi ada lagi selain awalan dan yang lainnya, ada berupa serapan dari bahasa asing. Man, wan, wati, iya, is, sasi, dan isme. Kalau Kak, bisa nanya nggak? Boleh. Kalau yang contoh dari imbuhan bahasa asing itu wati, apa ya contohnya? Melewati atau Oke. Contohnya ya, dari kata wati. Menjadi santriwati. Nah, kalau untuk kata wati ini adalah serapan dari bahasa asing berupa bahasa Arab. Bahasa Arab untuk wati itu untuk penjelasan mengenai identitas atau diri. Jadi awal katanya adalah santri atau dengan arti lain adalah pelajar.
ditambahkan dengan sisipan berupa wati yang berasal dari serapan bahasa asing menjadi santriwati atau pelajar perempuan. Gitu. Oh, Ada lagi makasih. yang mau ditanya? Oh, Sudah ada satu cukup? lagi. Berarti kata yang dari sisipan tadi atau infix, yang kata belajar itu berarti itu bukan kata dasarnya kan? Belajar Kata dasarnya, dasar, kira udah itu kata dasarnya. oh iya. Jadi untuk kata belajar adalah kata dasarnya ajar. Belajar. Ditambahkan sisipan berupa E dan L. Jadi belajar. Kata dasarnya bukan belajar ya, tapi ajar. Tapi itu kan kalau B itu di depan itu gimana? Dari mana? Kan Dari, intinya di tengah. nah iya, jadi untuk kata belajar itu sudah dipatenkannya dengan ditambahkan penjelasan imbuhan awal, tetapi dia tidak termasuk ke dalam sisipan. Oh, Iya, oke Kak. Makasih. iya sama-sama. Ada yang lagi mau ditanya? Sudah, Kak, cukup. Cukup, oke. Ini sudah mewakili, tadi udah contohnya juga, berarti untuk materi pembelajaran BIPA level 5, aku rasa sudah selesai. Terima kasih untuk partisipasinya. Semangat terus untuk Sama-sama. belajar BIPA-nya. Salam dari Indonesia untuk update untuk kalian. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.